ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita akan melanjutkan bacaan kitab Qurratul Ain bi Muhimmatiddin karya Syekh Zainuddin Al-Malibari. Bismillahirrahmanirrahim. Babus salati ay hadza babus salati. Hadza adapun ini babus salati ialah bab salat. Pertama kali yang akan dibahas dalam kitab ini dari segi kajian fikih akan membahas tentang babus salat. Innama tajibul maktubatu ala kulli muslimin mukallafin tahirin. Innama hanya saja tajibu wajib al-maktubatu apa salat maktubah, salat 5 waktu itu ala muslimin bagi setiap orang muslim, mukallafin yang mukallaf, tahirin yang suci. Salat 5 waktu itu wajib hukumnya bagi seorang muslim yang manapun, laki-laki, perempuan, baik ia sudah tua ataupun masih belum tua, tapi sudah namanya mukallaf, maka orang tersebut wajib untuk melaksanakan sholat. Sholat itu nggak bisa ditawar-tawar. Walaupun orang itu sakit, orang itu sibuk seperti apapun, selama madama aqluhu thabitan, selama akalnya masih normal, maka wajib sholat. Tidak bisa ditawar kewajiban sholat itu. Nah, sholat 5 waktu, sholat maktubah itu wajib bagi orang muslim. Berarti orang kafir asli itu tidak wajib untuk melaksanakan sholat. Nah, kafir itu ada 2. Ada namanya kafir asli, ada namanya kafir murtad. Kafir asli itu adalah orang kafir yang semenjak kecil, hingga dia dewasa, hingga dia baligh, dia tetap kafir. Itu namanya kafir asli. Artinya, ia tidak pernah mengalami muslim sama sekali. Nah, sedangkan kafir murtad adalah orang yang pernah memeluk agama Islam, kemudian keluar dari agama Islam. Ini namanya kafir murtad namanya. Tentang kafir asli memang ada 2 pendapat di kalangan ulama. Ada ulama yang berpendapat bahwa kafir asli itu tidak terkena khitab syar'i, tidak terkena beban syariat, kafir asli itu. Tapi ada juga ulama yang berpendapat bahwa kafir asli itu tetap terkena khitab syar'i, tetap terkena beban syariatnya. Meskipun andai kata ia melakukan ibadah, ia tidak sah, ibadahnya tidak sah. Karena syarat ibadah itu ia harus muslim terlebih dahulu. Kafir asli itu tidak wajib untuk melaksanakan sholat fardu. Yang 5 waktu itu tidak wajib. Namun, andai kata suatu saat ia masuk agama Islam dengan membaca 2 kalimat syahadat, maka masabak sesuatu yang tidak dilakukan sebelumnya itu oleh Allah Subhanahu wa taala dihapus. Kewajiban sholat sebelum ia masuk agama Islam itu dianggap gugur oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dosa-dosa yang lain. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana dengan amal baiknya? Misalnya sebelum masuk Islam ia pernah bersedekah, pernah bersilaturahim, pernah membantu orang. Nah, apakah ini dapat pahala atau tidak? Ini dalam kitab Nihayatuz Zaid disebutkan bahwa orang kafir sebelum masuk Islam bila melakukan sebuah amal perbuatan baik yang tidak membutuhkan niat, maka tetap diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kafir asli. Jadi kafir asli itu tidak terkena kewajiban sholat. Beda halnya dengan kafir murtad. Kalau kafir murtad tidak sholat, maka ia tetap berdosa. Apabila ia masuk Islam, maka wajib mengqadha sholat yang ia tidak lakukan pada masa ia murtad, pada masa ia kafir tersebut. Karena ia sudah pernah muslim sebelumnya. Yang tidak terkena kewajiban sholat juga diantaranya adalah orang gila. Orang gila ini tidak terkena kewajiban sholat, tidak terkena taklif kewajiban sholat. Juga orang mabuk yang mana mabuknya tidak ia sengaja. Misalnya ada orang menemukan sebuah botol, ia menyangka itu adalah air. Kemudian setelah diminum, ternyata itu adalah minuman keras dan ia menjadi mabuk tanpa sengaja seperti itu, maka pada masa mabuk ia juga tidak terkena beban sholat. Beda halnya kalau memang sengaja mabuk. Ada orang yang sengaja minum minuman keras, kemudian tidak sholat, maka dia berdosa. Karena orang yang mabuk dan mabuknya sengaja, itu tetap terkena kewajiban sholat. Ini
penjelasan tentang muslim. Yang kedua, orang yang wajib melaksanakan sholat maktubah adalah mukallaf. Mukallaf itu adalah akil baligh, berakal, tamyiz, dan baligh. Baligh itu, batasan baligh itu adalah seseorang yang sudah pernah mengeluarkan mani, atau kalau perempuan sudah pernah menstruasi atau haid. Jika laki-laki atau perempuan tersebut belum pernah mengeluarkan mani dan belum juga mengeluarkan darah haid jika perempuan, maka standar selanjutnya adalah usia, yaitu berusia 15 tahun. Ini namanya baligh. Sedangkan akil yang disebut dengan tamyiz adalah ya'kulu wa yashrabu wa yastanji wahdahu. Ia bisa makan, minum, dan bisa beristinja dengan sendirinya tanpa dibantu oleh orang lain. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan tamyiz adalah anak yang sudah paham kanan dan kiri. Ada pula ulama yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan tamyiz adalah anak yang memahami perkataan orang lain. Itu batasan tamyiz atau akil. Kemudian yang ketiga adalah yang tohir, yang suci. Suci dari apa? Suci dari haid dan nifas. Suci dari haid dan nifas. Berarti perempuan yang sedang mengalami haid atau mengalami nifas, ia tidak wajib melaksanakan sholat, juga tidak wajib mengqadha sholat tersebut yang ia tidak lakukan pada masa haid dan nifas. Bila disimpulkan bahwa yang wajib melaksanakan sholat maktubah batasannya ada 3. Yang pertama muslim, yang kedua mukallaf, dan yang ketiga adalah suci dari haid dan nifas. Wa yuqtalu in akhrajaha an waqti jam'in kaslan illam yatub. Wa yuqtalu, dan dibunuh siapa muslim mukallaf yang tohir tadi itu, in akhraja, jika mengeluarkan siapa muslim kepada sholat, an waqti jam'in, melewati waktu jamak, kaslan, karena malas, illam yatub, jika tidak bertaubat siapa muslim yang tidak sholat tadi itu. Sanksi yang akan diberikan bagi orang yang tidak melaksanakan sholat, ia adalah dibunuh. Lalu siapa yang mempunyai wewenang untuk membunuh atau memenggal lehernya? Dalam hal ini adalah imam, adalah kepala negara atau orang yang ditunjuk untuk melakukan eksekusi terhadap orang yang tidak melakukan sholat ini. Orang yang tidak melakukan sholat itu ada 2 macam. Ada orang yang tidak sholat karena malas, ada orang yang tidak sholat karena meyakini bahwa sholat itu tidak wajib. Maka perlakuan status hukumnya berbeda. Orang yang meyakini bahwa sholat itu wajib namun tidak sholat karena ia malas melakukannya, ia disanksi dengan dipenggal lehernya, dibunuh menurut aturan fikih, dan statusnya tetap sebagai matinya mati muslim serta dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Beda halnya dengan orang yang tidak sholat namun meyakini bahwa sholat itu tidak wajib, maka ia juga dipenggal lehernya dan statusnya adalah sebagai orang kafir, matinya mati murtad. Karena orang yang berkeyakinan bahwa sesuatu yang wajib kemudian diyakini tidak wajib, itu dihukumi murtad. Bagaimana? Ya perlakuannya sebagaimana mayit kafir gitu. Seseorang yang disanksi dengan dibunuh itu, bila ia tidak melakukan sholat sampai melewati dari waktu jamak. Misalnya, zuhur dengan asar, ini kan waktu jamak. Atau maghrib dengan isya. Sedangkan subuh tidak boleh dijamak takdim ke isya atau dijamak takhir ke zuhur, tidak boleh. Begitu juga asar dengan maghrib tidak bisa dijamak karena sudah beda waktu. Waktu asar itu adalah siang, sedangkan waktu maghrib itu malam, sehingga tidak bisa dijamak antara asar dengan maghrib, baik jamak takhir ataupun jamak takdim. Sekarang yang bisa dijamak itu adalah maghrib dan isya atau zuhur dan asar. Andai kata ada orang tidak sholat, itu tidak sholatnya pada waktu zuhur hingga tembus ke asar, maka menurut fikih belum disanksi bunuh. Kenapa? Karena jangan-jangan orang tersebut sedang melakukan jamak takhir. Bisa saja dia sedang melakukan jamak takhir. Tapi kalau ternyata sudah tembus sampai waktu maghrib, berarti kan sudah lepas dari waktu jamak asarnya. Maka orang tersebut disanksi dengan cara dibunuh.
Dan dibunuhnya itu jika ia tidak bertaubat. Lalu bagaimana cara bertaubatnya? Cara bertaubatnya adalah dengan cara mengqadha, ya, mengqadha yang tidak dilakukan tersebut. Sholat yang tidak dilakukan tersebut. Siapa yang berwenang untuk menyuruh dia bertaubat? Ya, dalam hal ini adalah al-imam, ya, au naibuhu, yaitu imam atau penggantinya imam atau orang yang ditunjuk oleh imam menangani orang yang seperti ini. Lalu bagaimana hukum menyuruhnya? Nah, ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat bahwa menyuruh orang untuk bertaubat itu hukumnya sunnah. Ada juga yang berpendapat hukumnya adalah wajib. Bagaimana andai kata di masyarakat kita ada orang yang mengaku bahwa dia sudah memiliki hubungan khusus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasarnya ngaku wali lah. Sehingga ia berpendapat bahwa dirinya sudah tidak wajib sholat, yang haram-haram sudah jadi halal bagi dia, yang wajib-wajib sudah tidak wajib bagi dia karena ia wali. Secara fikih, perlakuannya tetap sebagaimana orang biasa. Orang yang mengaku wali, andai kata tidak sholat, perlakuannya sama seperti orang yang tidak mengaku wali. Artinya apa? Ya tetap dibunuh menurut fikih. Tetap dibunuh. Adapun di akhirat kelak apakah dia wali beneran atau wali-walian, ya terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sudah. Namun secara fikih, ya orang itu tetap wajib sholat. Ya. Kalau ada orang yang mengaku seperti itu, ya secara fikih tetap keliru andai kata tidak sholat. Ya. Karena orang yang paling agung, ya, orang yang paling baik, ya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah mendapat jaminan surga pun ini melakukan sholat. Ya. Beliau adalah orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekasih Allah. Ini sudah orang yang istimewa masih melakukan sholat. Kalau ada orang yang tidak sholat karena mempunyai alasan, mempunyai hubungan langsung dengan Allah, ini kan berarti lebih hebat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yubadiru bifaitin. Wa yubadiru, dan hendaknya bersegera siapa orang bifaitin melaksanakan sholat yang tidak dilakukan. Faid itu artinya sholat yang tidak dikerjakan. Faid itu ada dua. Ada yang biudrin, ada yang biwairi udrin. Ada orang yang tidak melakukan sholat karena uzur, seperti tidur. Sebelum zuhur ia tidur, kemudian ternyata tembus sampai maghrib misalnya. Berarti ada dua sholat yang ia tidak lakukan, zuhur dan asar. Tapi ini uzur, benar-benar tidak terbangun sama sekali. Atau orang yang sibuk menolong orang lain dan itu bersentuhan dengan urusan nyawa. Ada orang tenggelam, kemudian ia menolong orang yang tenggelam tersebut hingga tidak bisa melaksanakan sholat. Maka ini termasuk orang yang tidak sholat karena ada uzur. Atau lupa, misalkan sibuk luar biasa hingga lupa ia tidak melakukan sholat. Ini juga disebut uzur. Lantas yang tidak uzur bagaimana? Ya sengaja tidak melakukan sholat. Kalau sudah sengaja tidak melakukan sholat, ini namanya faid yang bila udrin atau bighairi udrin. Hukumnya beda. Untuk orang yang sengaja tidak sholat, berarti yang bighairi udrin, ia wajib bersegera mengqadha sholatnya. Sedangkan orang yang tidak melakukan sholat tapi karena uzur, seperti yang disebutkan tadi, tidur atau menolong orang tenggelam atau karena lupa, maka segera mengqadha itu hukumnya sunnah. Wa yusannu tartibuhu wa taqdimuhu ala hadiratin. Wa yusannu, dan disunnahkan tartibuhu apa mengurut faid, salat yang tidak dikerjakan, wa taqdimuhu dan mendahulukan faid ala hadiratin atas salat hadirah. Salat yang pelaksanaannya dilaksanakan saat itu namanya salat hadirah. Wa yusannu tartibuhu, disunnahkan mengurut sholat yang tidak dilakukan. Sholat faid itu ada dua, sebagaimana yang disebutkan tadi, ya, ada yang biudrin, ada yang bila udrin. Nah, kalau yang biudrin itu sunnah untuk tartib, artinya sama. Zuhurnya biudrin, asarnya biudrin, maghribnya biudrin, isyaknya biudrin, karena ada udzur. Ya, tidak sholat karena ada udzur. Maka dalam hal ini sunnah untuk diurut. Berarti dia melakukan zuhur terlebih dahulu, asar terlebih dahulu, maghrib kemudian, dan selanjutnya adalah melakukan sholat isya. Nah, karena ini statusnya sama. Tapi andai kata tidak sama, zuhurnya, ya, dia sengaja tidak sholat, asarnya ya, tanpa sengaja. Ya. Kemudian maghribnya sengaja,
isyaknya ya, tidak sengaja, maka yang sholat tidak dilakukan karena sengaja tidak dilakukan, itu didahulukan, wajib didahulukan dari sholat yang tidak sengaja untuk dilakukan. Artinya kalau zuhurnya sengaja tidak sholat, kemudian asarnya ada udzur sehingga tidak melakukan sholat asar, maghribnya kemudian sengaja lagi, ya, berarti yang didahulukan adalah zuhur, maghrib, asar, dan isya. Baru seperti itu. Ya. Karena wajib mendahulukan sholat yang tidak dilakukan sebab tidak ada udzur dari sholat yang tidak dilakukan sebab adanya udzur. Ini menurut pendapat Ibnu Hajar. Ya, menurut pendapat Ibnu Hajar. Sedangkan menurut Imam Ar-Ramli, apapun statusnya itu tetap sunnah untuk diurut. Ya, artinya bila udhrin ataupun bighairi udhrin, tetap dianjurkan untuk sunnah diurut. Ini menurut pendapat Imam Ar-Ramli. Wa taqdimuhu ala hadiratin, ya, dan disunnahkan mendahulukan sholat faid, sholat yang tidak dilakukan itu, dari sholat yang waktunya dilakukan saat itu. Ada orang yang tidak melakukan sholat duhur karena ada uzur. Kemudian masuklah waktu sholat asar. Maka sunnah mendahulukan sholat duhur terlebih dahulu dengan cara mengqadha, kemudian baru melakukan sholat asar. Ini kalau sholat yang tidak dilakukan itu adalah sholat yang biudhrin, karena ada udhur. Tapi kalau sengaja tidak melakukan sholat udhur, berarti bighairi udhrin, kemudian waktu asar masuk, mendahulukan qadha sholat duhur, itu hukumnya wajib daripada melakukan sholat asar terlebih dahulu. Wa yu'maru mumayyizun biha li sab'in wa yudrabu 'alaiha li asyrin kasaumin ataqahu. Wa yu'maru, dan diperintahkan mumayyizun, siapa mumayyiz, anak yang tamyiz, biha, untuk melakukan sholat, li sab'in, karena berusia 7 tahun. Anak yang sudah berusia 7 tahun dan dia sudah tamyiz, maka diperintahkan atau disuruh untuk melakukan sholat. Siapa yang menyuruh? Yang kedua orang tuanya yang menyuruh. Tamyiz itu apa? Sebagaimana yang saya katakan tadi, ya, kalau dalam kitab Fathul Mu'in itu, yaqulu wa yashrabu wa yastanji wahdahu, dia makan, minum, dan bisa beristinja dengan sendirinya. Artinya bisa melakukan sendiri. Wa yudrabu 'alaiha li asyrin kasaumin ataqahu. Dan anak yang sudah mumayyiz, yang sudah tamyiz itu, bila sudah berumur 10 tahun, lalu ia meninggalkan sholat, maka dipukul. Siapa yang memukul? Orang tuanya. Kewajiban ini juga berlaku terhadap kewajiban berpuasa. Jika ia sudah mampu untuk berpuasa, usianya sudah 10 tahun, kok ternyata tidak berpuasa, maka orang tua memukulnya. Tapi memukulnya itu darbat ta'dibin, ya, pukulannya bersifat pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang membabi buta, bukan pukulan yang sampai membuat anaknya cedera. Kalau dalam kitab itu istilahnya darban mubarrihan, ya, pukulan yang dapat membuat anaknya cedera. Itu namanya bukan sayang kalau dipukul sampai babak belur, ya, sampai patah kakinya, ya, bukan pukulan sayang. Pukulan sayang itu adalah pukulan yang cukup membuat anak itu jera, tapi tidak sampai membuat cedera. Wa awwal wajibin 'alal aba'i ta'limuhu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bu'itha bi Makkah wa dufina bil Madinati. Wa awwal wajibin, adapun pertama yang wajib, 'alal aba'i, bagi para ayah. Yang dimaksud ini para ayah itu berarti ayah, kakek, dan terus ke atas. Ta'limuhu adalah mengajari mumayyiz, anna nabiyyana, sesungguhnya nabi kita Muhammad, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bu'itha, ialah diutus siapa Nabi Muhammad, di Makkah, di Makkah, wa dufina, dan dimakamkan siapa Nabi Muhammad, bil Madinati, di Madinah. Termasuk pendidikan pertama yang harus diajarkan oleh orang tua kepada anaknya adalah mengajari bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan di Mekah dan wafat serta dimakamkan di Madinah. Ini apa tujuannya? Ya, tujuannya adalah menanamkan kecintaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah itu menjadi figur idola anak. Ya.
Karena anak bila sudah mengidolakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ia akan mudah meniru dan mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajarkan kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika sudah kenal, sudah tahu, ya, dia akan jadi idolanya, dan ketika menjadi idolanya, dia akan mudah untuk mengikuti. Anak-anak muda sekarang itu ketika ia mengidolakan artis misalnya, ia akan mengikuti apa yang dilakukan oleh artis tersebut. Ketika rambutnya hijau-hijau, rambutnya merah, putih, ya, disemir dan lain sebagainya, ia akan melakukan seperti itu. Pakaiannya gaya artis siapa misalnya, ya, dia akan meniru pakaian seperti itu juga. Nah, andai kata anak kita mengidolakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka perilakunya akan meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perilaku Rasulullah itu tidak ada yang buruk. Perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu akhlaknya baik. Kita akan tenang memiliki anak yang akhlaknya baik. Kenapa akhlaknya baik? Ya, karena ia mengidolakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian bacaan kitab Qurratul Ain bi Muhammadiddin karya Syekh Zainuddin Al-Malibari. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.